pemanasan global tuh benar-benar terjadi gitu. Nah, sebenarnya terjadinya hampir merata. Satu Indonesia ini kena dampaknya, tapi yang saya rasakan sekarang nih di Tobuali ini kering banget. Lihat. Nah, sampai berasap-asap gitu. Nah, memang kalau misalnya kita buka lahan sedikit jadi rawan untuk kebakaran hutan. Nah, ini sungai-sungai kecil ini airnya ini tinggi. Nah, itu juga yang menyebabkan perilaku masyarakat untuk menangkap ikan jadi sedikit berubah. Tekniknya pun berubah. Nah, ini saya mau ketemu Bang Jo tuh, dia udah ngebenerin perahu. Buat apakah itu? Yuk, samperin yuk. Cari ikan laut. Memang nih jadi pola tangkap masyarakat yang berubah gitu. Karena apa? Alam. Jadi kalau dulu biasanya kan ini ada airnya, Bang. Iya, ada air. Ini perahu-perahu ini sender deket aja. Tapi kalau sekarang menuju ke tempat mancingnya itu agak jauh. Ya. Jadi pakai alat angkutnya ini. Ini motor. Motornya juga udah dipretelin karena khusus alat angkut hutan. Kasih tangga, perahunya dikasih naik di sini. Semoga berhasil. Saya mau ikut ibu-ibu ini. Udah ditungguin tuh, ibu-ibu udah ngobok tuh dari tadi nungguin kamu tuh. Nasib, nggak di Papua, nggak di sini. Ngobok, mari. Nanti ketemu lagi. Mari, Pak. Bendungan dan rawa-rawa yang kering menjadi pemandangan lazim di Tobuali, Bangka Selatan saat musim kemarau tiba. Nah, ini saya udah ditunggu sama ibu-ibunya. Jadi di sini kalau misalnya di saat surut seperti ini, nah ada kegiatan masyarakat perburuan mencari ikan juga di sini disebutnya ngebeng. Nah, ngebeng itu seperti apa? Perburuan tanpa alat bantu, sama seperti saya di Papua. Jadi kita nyari ikannya pakai tangan kosong. Jadi ikannya apa? Yuk, lihat langsung yuk. Ngebeng adalah kegiatan menangkap ikan dengan tangan kosong di Tobuali. Kegiatan ini hanya dilakukan masyarakat sekali dalam setahun di perairan terdekat. Target saya kali ini adalah ikan yang terjebak dalam lumpur. Ikan-ikan yang terjebak tidak lagi bisa berenang cepat karena kondisi perairan mulai mengering dan tipisnya oksigen akibat air bercampur dengan lumpur. Kegiatan menangkap ikan dengan tangan kosong ini tidaklah sulit. Tantangan terbesarnya adalah pergerakan dalam lumpur. Ngebeng dilakukan sebagai bentuk kebersamaan masyarakat dalam memetik potensi perairan yang mereka miliki. Berapapun hasil yang didapat akan dibagi rata. Umumnya pencarian ikan dilakukan dalam kelompok besar. Karena selain menjadi ajang bersosialisasi, hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan pesertanya. Jika ada yang terjebak di dalam lumpur, pertolongan pun langsung bisa diberikan. Dalam. Enggak dalam. Orang lagi pilih aluh ini, artis aluh ini. Orang bosan. Mana bu? Kayaknya tadi dia diam-diam aja. Oke, ini saya lebih kecil. Jadi kenapa dibilang gabus malas? Karena memang cara nangkapnya mudah. Jadi kalau misalnya ikan lain, kalau misalnya dikobok-kobok areal rumahnya seperti ini, pasti kan dia kabur. Kalau ini nggak kabur ya Bu? Enggak. Dia di sini aja. Baru mau diambil dia udah. Oke. Cep ya. Woi, berarti di sini banyak dong Bu. Oke, lihat lagi. Wow, udah penuh nih. Populasi ikan betutu di Bangka Selatan tergolong banyak. Tak heran jika kabupaten yang terbentuk tahun 2003 lalu ini dikenal sebagai penyuplai ikan jenis snakehead ke berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri. Nah, ikan betutu ini atau misal kita lebih banyak kenal dengan ikan gabus malas. Nah, itu memang dia pemalas begini. Jadi even kita tangkep, kita mengendap-ngendap, dia nggak kabur.
Nih, jadi gampang nangkepnya. Nah ini dia mengembangkan sirip-siripnya ini merupakan salah satu teknik pertahanan dirinya, yaitu seperti puffer. Jadi kalau misalnya merasa terintimidasi, dia mengembangkan semuanya. Jadi mangsa takut. Aku nggak takut. Walaupun saya sedikit geli sama ukurannya nih, dan kata ibu masih ada yang lebih gede-gede lagi. Hai, ini ukurannya. Ada kali ini sekitar 3 kilo ada. Dan memang nyarinya begini ya Bu. Semuanya ketawa-ketawa, mandi-mandi ya Bu. Mandi air kotor. Persebaran spesies ikan gabus malas sendiri meliputi Asia Tenggara dan terutama Indonesia. Di dunia internasional, ikan ini populer disebut marble goby atau marble sleeper yang merujuk pada pola warna di tubuhnya yang menyerupai batu pualam. Perburuan dengan cara ngebeng dihentikan sore hari saat hasilnya sudah cukup banyak. Untung gabus malas. Dia malas bergerak. Kalau gabus rajin, Susah kita cari. kita bakal setengah mati lagi perjuangannya nyari. Nah ini dia. Kalau bicara potensi perairan air tawar di Tobuali ini masih banyak banget, masih bagus banget. Dan hasilnya besar-besar. Kualitas ekspor. Kenapa? Karena memang untuk pangsa pasar ikan betutu ini, betutu ya Kak di sini ya? Pangsa pasar ikan betutu ini justru lebih banyak permintaannya dari luar Tobuali, bahkan dari luar Bangka. Jadi kalau misalnya di Jakarta ketemu ikan gabus malas, wow mahal sekali. Wah jangan heran, dari sini aja nyarinya sudah susah dan di sini jualnya pun mahal ya. Gabus malas. Hei, hidup Kak. Aduh, bawa perahu aja ini motor udah setengah mati. Tambah lagi bawa saya ini. Tapi demi wild fishing, keren. Memancing dengan teknik casting atau memakai umpan permukaan adalah cara yang paling tepat di sini. Karena sebagian besar danau ini dipenuhi ganggang. Meskipun sulit, saya terus mencoba mencari ikan predator penghuni danau kecil ini. Danau tenang seperti ini adalah habitat ikan jenis snakehead atau ikan jenis berkepala ular. Ketika air di mana-mana surut, konsentrasi tempat tinggal ikan menjadi terbatas hanya pada danau-danau kecil seperti ini. Dengan cara ini, ikan-ikan predator yang berlindung di kedalaman danau akan tertarik dan mulai naik ke permukaan. Strike. Keren dia nih. Kehong, coba lihat. Ada corak, titik-titik di kepalanya. Ini jenis dari snakehead, keluarga gabus-gabusan, dan sudah cukup jarang ditemukan. Target saya sebenarnya ini ikan-ikan toman, cuma saya hoki banget bisa dapat ikan yang sudah cukup sulit ditemukan. Wild fishing, ini baru keren. Untuk ikan-ikan yang mulai langka, sebaiknya kita lepaskan kembali ke habitatnya. Usaha ini adalah untuk menjaga keberlangsungan hidup jenis ikan yang sudah jarang ditemukan. Yang perlu diperhatikan ketika akan merilis hasil tangkapan adalah terlebih dahulu pastikan ikan dalam keadaan sehat.
Situasi anak sungai di sini cukup bagus. Sepertinya habitatnya ikan-ikan gabus atau keluarga snakehead. Sepertinya sia-sia saya bawa perahu sampai ke sini. Situasinya tidak bisa saya terabas lagi dengan perahu. Saya akan jalan kaki, kita busukan. Lendes. Surutnya air secara drastis juga terjadi di sungai-sungai besar. Untuk bergerak ke hulu, kita harus melewati sungai dengan berjalan kaki. Sangat sulit menemukan sampan, sebab lokasi ini sudah ditinggalkan nelayan jauh sebelum air surut. Hanya dengan cara berendam, kita dapat menjangkau areal yang memiliki kedalaman air cukup. Ikan-ikan besar biasanya akan bermain di batas kedalaman tersebut. Selain itu, bagian sungai yang dalam biasanya bersih dari ganggang dan teratai air, sehingga kita lebih mudah memainkan umpan. Ketika umpan dapat bergerak maksimal, tingkat kemungkinan untuk strike akan bertambah. Lokasi tersebut adalah tempat berlindung ikan saat udara sedang panas-panasnya dan tempat persembunyian ikan predator untuk menyergap mangsanya. Strike. Luar biasa, warnanya indah banget. Hati-hati nih. Luar biasa. Warnanya sangat cantik. Ini yang saya bilang. Tanaman, air ganggang, batang-batang pohon, dan air warna hitam. Top predatornya nih, dia. Coba lihat giginya. Kantoman, bangka, predator air tawar di lahan-lahan gambut atau sungai yang berair hitam akan memberikan warna yang sangat eksotis. Top predator dari keluarga snakehead. Luar biasa. Wild fishing ini baru keren. Masyarakat Bangka memiliki makanan khas berbahan ikan air tawar yang disebut lempah. Bahan bakunya relatif mudah didapatkan di perairan sekitar atau dari para nelayan. Nanas yang belum terlalu masak adalah bahan baku paling cocok untuk sayur lempah karena belum terlalu manis. Buah nanas ini akan saya gunakan untuk tambahan masakan lempah ikan yang biasa ibu-ibu di sini tidak gunakan. Saya akan gunakan nanas ini agar memberikan citra rasa manis dan asamnya itu. Nanti saya akan suguhkan hasil masakan saya dan biar ibu-ibu bisa merasakan perbedaannya dengan buah nanas ini. Mata nanas harus dibuang sebab tidak memiliki peranan pada rasa olahan. Nah ini satu polemik gitu kalau misalnya kita masuk ke satu daerah yang sudah punya pakem tertentu terhadap masakan mereka sendiri, begitu datang bapak dengan ide barunya mau bikin lempah pakai nanas. Woi, ini tadi di sini nggak pakai nanas ya Bu? Iya. Jangan, tidak boleh menilai dari awal dulu, harus menilai nanti kalau sudah jadi. Nih saya sih yakinnya enak. Tenang. Wih, tenang. tenang. Becek kali. Nah, tuh kan. Jadi biasa ini perdebatannya lagi-lagi tentang bumbu. Tes nanti. Ini resultnya baru ketahuan pas sudah jadi ya, Bang? Iya. Sip. Nah, ini Bang Jo mau bikinnya pakai nanas karena menurut Abang lempah itu harus ada mixnya antara manis dengan pedas, dengan asam. Nah, itu. Jadi Memang asamnya dapat dari asam Jawa, tapi asamnya manis sendiri ya. Iya, benar.
Nah, ibu-ibu di sini nggak pakai nanas. Nah, dari tadi nih yang belakang nggak pakai bawang putih, nggak pakai bawang merah. Kita lihat nanti resultnya. Nanti kalau udah jadi baru kita rasa ya, Bu. Baru bisa ngomong. Baiklah. Bumbu untuk lempah harus ditumbuk kasar, bukan diulek dengan cobek seperti membuat bumbu lain. Nah, ini hasil ikan toman dan baung yang ibu-ibu dapatkan. Saya akan coba masak dengan cara saya. Lempah ditambahkan dengan buah nanas supaya memberikan citra rasa yang lebih. Nah, sebenarnya ibu-ibu nggak suka katanya, tapi kan belum coba. Nanti kita buktikan. Memasak makanan khas suatu daerah adalah tantangan tersendiri buat saya. Sebab selera makanan tiap individu berbeda. Nah, ini yang agak-agak khawatir sebenarnya. Ini tantangan juga buat Bang Jo. Ini harus bisa mendapatkan lidah cocok dari ibu-ibu. Jadi kalau misalnya mereka approve, baru mission sukses. Tapi ibu-ibunya juga nggak mau kalah. Ini tetap bikin alanya. Iya. Ibu-ibu di Tobual ya. Iya. Cabenya segini. Karena nanasnya terlalu matang, jadi asamnya kurang. Saya tambahin asam Jawa. Dan juga saya tambahkan tadi itu terasi Bangka yang sangat terkenal. Ikan harus dimasukkan terakhir sehingga bumbu yang ada lebih cepat merasuk sejak awal bahan dimasak. Ini akan mempengaruhi detail rasa olahan menjadi lebih kuat. Ini sengit nih. Ini udah kayak cooking battle. Jadi emang ibu-ibu di sini kalau misalnya tadi Bang Jod pakai asam Jawa, lempahnya ibu-ibu di Tobual ini mereka pakai terong asam. Bentuknya seperti kesemut. Saya juga baru ini melihat terong asam. Berbulu-bulu. Ya, benar. Benar, persis kayak kesemut. Teksturnya berbulu halus. Keren. Lempah nanas ala wild fishing. Ibu-ibu Tobual di Bangka akan rasakan lempah nanas khas wild fishing. Ini baru keren. Di sini saya mencoba menyajikan makanan klasik, tetapi dengan sentuhan modern. Tentunya ini bukan perkara mudah, sebab ibu-ibu di sini sudah terbiasa dengan olahan khas turun-temurun. Nah, ini kali ini Bang Jo masaknya kalau buat saya kita berhasil nih. Soalnya yang Bang Jo bikin tetap masih ada rasa pedas, tapi mix dengan nanasnya itu buat roti yang menurut saya kalau dicampur sama makanan jadi seksi. Makanan jadi seksi dan enak di lidah. Padahal lu takut ibu-ibunya pintar masak, takut. Ya, takut. Tapi ternyata tersenyum. Hebat ya. Akhirnya saya sukses menjamu ibu-ibu di Tobual di Bangka ini. Wild fishing. Ini keren. Makan lagi.